lagi bareng saya di podcastnya Auto Garage. Hari ini kita kedatangan tamu, itu Gus. Yo Guntur. man. Dia salah satu temen aku sih sebenarnya. Cuman nggak tahu juga sih dia mau tak akuin temen apa enggak nih hari ini. Saya itu angkatan atasannya Joko. Jadi Joko itu peliharaan. Oh gitu ya, sama-sama peliharaan berarti ya. Aduh, dia peliharaan kita. Oke, hari ini kita mau bahas tentang sebuah kendaraan klasik lagi. Kalau kemarin kita ngomong bahas tentang motor klasik, hari ini berbeda. Kemarin roda 2, hari ini roda 4. Dengan suhunya sih, suhu anak muda. Dia salah satu pemakai mobil tua juga, mobil antik. Dia punya mobil antik yang memang jarang kita temui sih sebenarnya kalau sekarang. Tapi nggak tahu nih, dia masih punya banyak apa tinggal dikit ini. Apa udah dijual semua ini nggak tahu ini. Oh, masih ada dong, masih ada. Nih. Tidak dijual. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol masalah mobil antik sama Mas Guntur. Nah, dia salah satu mahasiswa juga sih. Mahasiswa mana, Mas? Mahasiswa Akakom. Wah, agak mah. Berarti sebelah situ ya, ring road mana? Yang depannya UPN itu Akakom. Oh, itu Amikom, Mas? Oh, Amikom. Kampus berdasi. Berdas. Enggak pakai dasi, Mas. Oh, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Ya, karena kalau pakai dasi terus kayak gimana gitu. Nanti kecantol pesawat. Nah, itu membahayakan. Waduh. Oke, kita bahas aja ya. Oke. Itu kita pengen tahu nih kayak masalah VW nih kan Mas Guntur katanya gimana? pemakai VW sejak SMP. SMA. Kalau misalkan dibilang pemakai sih kok pemakai ya kesannya itu kayak gimana? Ya enggak, kalau misalkan punya mobil VW emang dari dulu punya orang tua juga suka sama mobil-mobil klasik toh. Cuman kalau mulai nyetir-nyetir sendiri ya sejak SMP sih memang mulai belajar nyetir. Terus waktu SMA udah mulai lancar nyetirnya baru boleh dilepas nyetir sendiri gitu. Berarti lebih cepat ya? Alhamdulillah lebih cepat. Soalnya sih Mas, kalau mobil lama sama mobil baru ini kalau menurut saya nih ya lebih enak, lebih cepat pakai mobil lama kalau belajar. Soalnya dari kayak koplingnya, permainan kopling, gas itu menurut saya pribadi mobil lama itu lebih gampang. Soalnya kalau mobil baru nih katakanlah Avanza, Xenia dan kawan-kawan kan kita nyetir nggak pas koplingnya langsung mati biasanya. Oh iya benar. Nah, kalau mobil lama kayak truk-truk gitu juga kan masih bisa jalan, masih aman. Gitu. Berarti udah dari dulu terus sampai sekarang. Berarti sekarang di rumah ada VW apa aja nih? Wah, kalau di rumah sekarang ada itu aja sih, cuman VW Kodok sama Safari. Itu dari tahun berapa semua itu? Kalau yang Kodok sama Safari ini udah sih, kalau punya itu yang Safari itu dari SD kelas berapa ya dulu? Kelas 3, kelas 4 mungkin. Terus habis itu yang Kodok ini waktu SMA kemarin baru beli. Jadi kalau sedikit cerita nih ya, kalau misalkan dulu itu orang tua punya namanya VW Varian. Nah, ini kalau VW Varian ini mungkin bagi orang awam ya Mas ya, kayak kalau lihat VW Varian ini hampir mirip kayak Kodok. Cuman lebih panjang modelnya. Berarti sama ya, tapi cuma hampir bedanya sama sekilas. Bedanya, kalau orang yang awam lihat tuh sekilas hampir sama. Bersama. Tapi kalau orang yang tahu beda banget sebenarnya. Beda di panjang atau ada yang menjadi ciri khas dari masing-masing itu? Kalau ciri khas sih bukan ciri khas ya, lebih memang beda. Memang beda tipe, beda model, beda bentuk, cuman kebanyakan orang itu ngiranya itu sama kayak Kodok karena kap depannya sama-sama melengkung. Nah, gitu. Jadi orang awam tuh kayak, ini mobil apa nih kok kayak Kodok tapi panjang gitu biasanya. Berarti cuma panjang sama pendek ya? Ya, lebih panjang Varian. Gitu. Kalau emang nggak begitu paham gitu loh? Iya, kalau nggak paham biasanya. Soalnya saya dulu waktu pakai Varian masih kecil ini, banyak orang-orang yang bilang, loh ini mobil Kodok kok panjang gitu, nyeletuk gitu. Jadi ya mungkin bagi orang awam gitu tadi
kurang bisa bedain mana kodok mana varian karena di kap depannya tadi sama-sama melengkung. Gitu ya. Berarti karena sama-sama hampir mirip, cuman bedanya itu sebenarnya banyak perbedaan, tapi emang memang. kalau memang yang nggak detail itu melihatnya sama biasanya ya. hampir sama ya kayak gitu. Nah itu kan pasti apa ya, dari VW itu kedua nih kan ada 2 VW. Iya. Nah itu Mas Guntur lebih suka yang mana nih? Kalau aku pribadi ya lebih sering pakai yang kodok. Yang kodok karena emang apa ya? Soalnya kalau VW kodok itu pertama kecil. Enak nih di jalan, enak kecil buat zigzag-zigzag nyalip enak. Terus di kodokku juga udah itu juga dimodif, dikasih AC sama power steering. Oh, Wah, berarti udah. lebih enak nih Enak, setiranya bro. ya. Yoi. Berarti kalau di jalan Surabaya itu bisa agak Wah, enak. bisa loncat-loncat kan kodok. Iya. Berenang itu bisa nanti. Oh, bisa berenang, Mas. Berenang bisa, tapi mati nanti. Oh, sebenarnya nggak mati. Apa, Mas? Kalau berenang itu nanti kan disiram, itu anggap aja sedang berenang. Wah, itu. Kodok. Ayo pancen nangel. Nah, sebenarnya kan VW itu kan banyak. Iya. Mungkin Mas Guntur itu tahu dari tipe-tipenya VW atau ya sebenarnya tipe-tipe VW itu apa aja gitu, karena kan yang sering dilihat kan ya pasti namanya VW kodok nih, terus Safari, terus yang panjang itu apa? Kombi. Nah, sebenarnya ada berapa varian? Kalau varian sendiri sebenarnya ada banyak ya. Banyak banget. Cuman saya sendiri emang kurang hafal juga untuk nama-namanya. Bahkan kayak VW kodok sendiri nih, itu juga punya varian banyak. Ada yang 1200 cc, 1300 cc, 1600 cc. Terus yang apa? Safari juga ada yang dari Meksiko, ada yang dari Jerman, banyak tipenya. Terus ada juga itu Karmann Ghia. Nah, VW Karmann Ghia ini yang nih agak langka emang di Indonesia, agak langka. Kalau nggak salah itu di Indonesia itu nggak ada 10 unit di sini. Berarti Langka termasuk langka, dan saya pernah sekali seumur hidup lihat Karmann Ghia baru sekali waktu ada event di Sidoarjo. Nah, itu sempat tanya sama yang punya. Dulu itu katanya dia beli itu dari, lupa saya, dari luar negeri pokoknya dia beli itu kenanya 700 jutaan. Hampir 1 M lah. lumayan Itu padahal kondisinya udah ibaratnya 700 itu bukan kondisi bagus mulus, enggak. Pokoknya dia udah bisa jalan udah 700 juta. Oh, berarti saya pakai masih bahan itu ya? Iya, karena cuman ya kondisi ya seadanya. Iya, cuman udah mahal karena itu tadi langka banget itu Karmann Ghia. Karmann Ghia. Wah, berarti kalau sekarang itu ya udah mencapai 1 M-an itu. Mungkin bisa 1 M lebih mungkin. Karena kalau buat kolektor biasanya kan nggak peduli harga. Nggak peduli harga, Kalau yang suka penting dapat. beli. Nah, gitu biasanya. Yang penting dapat, oh ini tipe ini. Tinggal kurang ini, tapi giliran ada harga mahal kita sikat. Nah, biasanya karena gitu. itu sebuah harta karun. Kita Bisa buat investasi juga, oh iya, dijual lagi. investasi ke depan ya. Iya. Kalau kita lengah dikit hilang itu. Wah, Udah nggak itu jadi iya. investasi. Bahaya makanya. Paling bahaya. Nah kan kayak itu dari berbagai macam itu Mas. Kan itu hitungannya mobil tua ya. Iya. Pasti kan banyak banget gejala-gejalanya, penyakitnya. Nah itu kan kayak dari mesinnya atau kaki-kakinya, kayak dari shockbreaker itu gimana itu Mas? Kayak dari shockbreakernya apa mesin gitu? Mungkin kalau masalah apa namanya kerusakan gitu tuh kembali ke pemilik, tergantung ke pemilik. Jadi bagaimana cara dia merawat. Nah, kalau saya sendiri biasanya itu memang sering servis rutin, beberapa bulan sekali gitu ke bengkel buat servis, ngecek gitu. Terus apa namanya untuk masalah mobil tua yang katanya mogokan nih, kan katanya jangan beli mobil tua gampang mogok. Nah, itu sebenarnya bisa saya bilang tuh mitos. Ya? Karena memang kalau dibilang mobil tua itu mogokan, itu kembali lagi ke pengguna. Bagaimana dia cara merawatnya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan apa namanya, orang-orang malas beli mobil tua, sering mogok, ya jangan disalahin mobilnya. Berarti Salahkan ke pemiliknya. karena memang nggak bisa ngerawat. Kurang ya. bisa merawat. Mungkin karena nggak ada waktu atau mungkin malas merawat. Makanya kalau Anda ada malas, mending beli Avanza, jangan beli VW. Avanza lebih murah, irit. Nah, itu. Perawatannya gampang. Kalau pengen
yang mempunyai khas ya mobil klasik sih, tapi ya itu kalian harus Memang agak bisa susah merawatnya. harus rutin gitu, ngecek setiap bulan ya, beberapa bulan sekali, nggak harus setiap bulan sih. Berarti ya sama kayak motor klasik. Ya hampir sama kayak motor klasik. Kayak Saya juga ada Vespa. motor klasik di rumah itu Itu apa? C70. C70 C70. yang biasa dibawa ke kampus itu. Iya, sekarang udah balik ke rumah, tapi sekarang udah nggak pakai itu. Sekarang pakai apa? Wah, sekarang pakai itu Mas, Vespa modern Scoopy. Itu mendekati ya, masih Mendekati- skuter ya. Kan masih skuter, bodinya hampir sama. Itu sih Mas. Ya salah satu itu perkembangan itu. Perkembangan, bukan perkembangan sebenarnya. Salah satu jiplakan Vespa itu Mas. Belakang ya, berarti itu meniru itu ya. Meniru sepertinya. Tapi murah Mas, makanya beli itu. Kalau yang Matic, Vespa Matic kan mahal Mas. Oh iya sih mahal. Lumayan lah sekarang bajuku dapat 2 ya. Nah, iya, soalnya kan itu daripada beli Vespa Matic mahal kan, uangnya buat biaya kampus soalnya kan sebagian. Oh, Makanya iya, beli bener. Scoopy. Tuh. Irit ya mas. Irit, Jokowi ya. irit Mas. Pas banget di kantong pelajar itu. Wah, Mahasiswa itu pas banget itu. Kok jadi promosi Scoopy? Saya Scoopy cinta iri. Scoopy. Nah kembali lagi ya ke VW ya mas. Iya, gimana? Itu kan kayak perawatan. Nah, sebenarnya kan kayak waktu itu kan udah kayak yang di VW kodoknya itu kan udah ganti udah dibikin power steering, Iya. udah AC. Nah itu dalam penggantian kayak di setir itu kan pasti lumayan ya mas, karena itu kan mobil tua, terus pemakaian itunya steeringnya kan harus dipilih toh, nggak semuanya itu bakal cocok. Nah untuk di VW sendiri kayak untuk buat dibikin steering itu pakai spare partnya apa itu mas? Wah, kalau masalah spare part itu jujur saya kurang paham ya. Soalnya kayak saya cuman waktu itu beli itu mobilnya dapat harga 35. Tapi itu kondisinya nggak dibilang bagus sih, nggak. Cuman masih original, semua masih original, mesin juga original, dan penting bisa jalan. Biasanya orang kalau beli mobil kan kayak gitu, penting bisa jalan. dulu. Nah, terus kalau buat apa namanya kayak nambahin power steering, AC, dan ngecat ulang dan lain-lain itu pokoknya saya cuma bilang ke bengkelnya, ada nih temen juga bengkel khusus VW juga dia. Nah itu saya cuma bilang, mas ini kalau ditambahin power steering bisa nggak, tambahin AC bisa nggak? Terus dia bilang bisa, sekalian cat ulang bla bla bla. Nah untuk kalau dibilang spare part saya kurang tahu sih, memang itu dalamnya kayak dioprek apa aja kurang tahu. Cuman setahu saya sistemnya itu dia itu power steeringnya apa ya, kayak nyambung ke aki gitu loh. Oh berarti Kurang paham. elektrik ya? Ya, Pakai elektrik ya? Pakai elektrik. Nggak pakai biasanya kan pakai ada yang pakai pelumas buat neken gitu. Berarti pakai elektrik ya? Elektrik. Beda sama mobil power steering yang baru-baru gini. Lebih enak berarti mas sekarang? Kalau dibilang enak sih ya lebih enak, enteng soalnya. Enteng ya? Nggak berat ya? Nggak perlu mengeluarkan lebih otot tenaga yang lebih ya? Nah. Tapi sebenarnya kalau itu selera sebenarnya, kembali lagi Iya, selera itu ya. selera sih kalau masih misalkan pengen yang klasik memang nggak ya, pengen dengan dikasih itu dengan juga berat nggak ya. apa-apa. Nah itu kan ya gitu. Terus kayak di VW kodok itu identiknya dengan bodi yang kayak kodok, belakangnya itu knalpotnya 2, Iya. pakai pipa kecil. Nah, kayak serobong asap tadi. Cerobong asap. Tapi biasanya kalau VW kodok itu ya ada yang dikasih 2, ada yang kasih 1. Terus kalau yang itu nih biasanya kayak buat drag race, buat balapan di event-event tuh 1 biasanya. Tapi knalpotnya gede kayak corong bensin itu loh. Oh, berarti bikin 1. Ya, tapi suaranya tuh wah. Bang! Lamborghini kalah. Lah itu. Porsche kalah. Berarti cukup 1 detik start Langsung gitu, gas, langsung ya. Langsung RPM jebol. Kalau nggak bisa ngoperasiinnya. Nah, itu. Nah kan pasti VW. Nah, Gimana? sedikit dari Mas Guntur itu masuk dalam sebuah komunitas nggak nih untuk di Eh, Surabaya sendiri gitu. Kalau komunitas sih saya nggak masuk ya, independen. Cuman saya ada beberapa teman dan kenalan juga dari komunitas VW Jatim. Nah itu untuk komunitas sendiri di Indonesia, setahu saya itu hampir setiap kota itu pasti ada. Apalagi Jawa Timur. Wah kalau di Jawa Timur itu
ada VW Surabaya, Sidoarjo ada sendiri, Malang. Dan biasanya kalau event itu bahkan kalau event nih, misalkan event nih VW Jatim, komunitas VW Jawa Timur nih bikin event, bahkan kadang orang Jawa Tengah, orang Bali, dari Kalimantan aja ikut juga. Datang Jadi, juga ya berarti. jadi kalau misalkan salah satu komunitas bikin acara itu terbuka, nggak cuman khusus buat komunitas itu aja. Jadi siapapun Anda, siapapun kalian kalau punya VW, ada event atau apa, datang nggak apa-apa. Oh, berarti buat kalian-kalian yang memang pengen beli VW terus bingung nih kalau pengen masuk komunitas, berarti kalian tinggal masuk aja karena memang Tinggal mereka datang itu ke event. Ya. menerima Iya, sangat dengan open sekali lah. open sekali berarti ya, menerima semua kalangan, jadi nggak membeda-bedakan kamu dari mana-mana, tapi langsung datang aja. Dan setiap kota biasanya ada, pasti ada setiap kota. Setiap kota berarti ada nih. Ada, selalu ada. Ya sama kayak motor-motor klasik lah. Motor klasik ya. Vespa setiap kota mesti ada, sama lah kayak gitu. Iya sih, kalau Vespa pasti itu. Iya. Jangan ditanyakan ya. Nah, berarti kalau pengen itu, ya kalian bisa datang aja ke komunitas-komunitas di setiap kota, tinggal sharing sama mereka atau apa, pasti kalian bakal dapet ilmu itu. Nah, pasti kan itu kan udah masuk komunitas. Nah, sebenarnya dari kan pasti ketika udah komunitas tuh pasti bikin sebuah acara event atau apa. Nah, kayak untuk event-event di setiap acara kayak VW itu acaranya ngapain aja, Mas? Biasanya itu tergantung. Jadi ada yang drag race, ada yang rally, ada yang sprint, dan setiap event itu selalu juga diselingin musik-musik. Ada kemah, bukan kemah sih, kayak Camping. bermalam di tempatnya, cuma tidurnya di mobil. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk balapan sendiri ya kemarin terakhir itu sih, kalau terakhir kemarin datang itu di event Jogja sini, ada tahun 2020 kemarin di Stadion Bantul, itu lupa saya namanya, lupa stadionnya. Stadion Bantul Kindi. Ya itu kalau nggak salah Sultan Agung tuh kan, ya itu di situ. Itu rally, drag race sama rally. Drag race sama rally Di situ. Jadi mobil-mobil tua nih, mobil tua yang katanya orang mogokan nggak bisa lari. Wah, jangan salah, di event balapan itu mobil VW ini, Kodok, Safari, terus mobil-mobil varian larinya lebih cepat itu daripada Expander. Nah, Itu jangan salah. remehkan Iya. dua-dua keladi dah. Nah, itu benar sekali. Kodok kecil-kecil cabai rawit. Knalpotnya Lamborghini kalah. Wah. Berarti memang yang tua itu memang menantang sih. Kalau buat balapan. Kalau buat balapan. Kalau karena mesinnya itu masih apa ya? Konstruksi mesinnya itu masih benar-benar Nah, bagus. kalau masih aman bagus bisa dipakai. Karena- Nanti tinggal dioper-oper dikit lah. Ini Sama sedikit ya. bengkelnya. Tergantung mau bengkel mana. Nah, gitu. itu benar. Bisa apa enggak? Karena yo begitulah ceritanya, kalau pengen ngotak-ngatik mesin ada yang salah ya fatal, bakal turun mesin lagi. Harus cari orang yang benar-benar bisa. Ya, berarti orang yang memang benar-benar bisa, terus memang udah menangani hal seperti itu gimana ya? Iya. Jadi hafal ya, udah Jangan hafal. asal-asal pada bengkel, cobalah jangan. Kalau bisa jangan sih. Cari, jadi waktu kalian misalkan mau beli nih, katakanlah mau beli Safari atau Kobe atau gimana, kalian selain beli mobilnya, tanya juga nih ke pemilik sebelumnya, Mas biasanya servis di mana atau di mana. Nah, itu biar seenggaknya kalian tahu nih ada opsi buat kalau misalkan ada kendala atau apa, kita tinggal datang ke bengkel itu. Soalnya setahu saya itu apa ya, untuk VW sendiri itu banyak bengkel khusus. Jadi memang khusus untuk menangani VW. Berarti cuma di situ tuh khusus kayak VW, maksudnya VW itu dalam artian dari semua varian ya? Dari semua varian. Jadi kebanyakan orang-orang itu kalau nyervis mobil ya di bengkel VW sendiri, nggak digabung kayak mobil. Ya memang ada bengkel khusus buat mobil tua. Cuman biasanya kan beda garapannya gitu loh. Iya. Lebih apa ya? Lebih enak ke yang bengkel khusus lah ibaratnya. Khusus, Dan ya, juga emang iya sih. kalau di bengkel yang khusus kita juga bisa sharing-sharing nih. Misalkan tanya spare part ini bagus apa enggak, tanya enaknya mobil ini diapain, kan lebih enak gitu lah. Enak ya, karena memang di situ udah nanganin Banyak sekali. VW itu udah lama dan juga udah dipercaya. Jadi Iya. kalau rusak apa itu bisa nanya-nanya. Benar. Nggak kan kayak gitu kalau rusak ya Mas. Pasti kan
nyari spare part kayak gitu kan lama, itu pasti ada ya masih inden gitu. Nah itu gimana mas? Maksudnya untuk mencari link-link ketika kita membutuhkan sebuah spare part terus memang di di kota itu nggak ada, terus di Indonesia nggak ada, itu gimana? Kalau spare part sendiri itu pasti ada sih, di Indonesia pasti ada. Setiap bengkel itu mesti punya. Nah misalkan kita mau nyari spare part A, B, dan C misalkan, kita di bengkel 1 nggak ada, bengkel 2 nggak ada. Biasanya gini, orang bengkel itu pasti punya kayak ibaratnya komunitas bengkel lah. Katakanlah bengkel A nggak punya, pasti si orang bengkel A nyari ke bengkel B. Nah bahkan kalau misalkan di event-event VW, misalkan event ya balapan atau apa, biasanya selain balapan tadi, musik juga itu ada jual-jual spare part. Nggak cuma spare part sih, aksesoris kayak Aksesoris misalkan ya? kayak apa namanya, sunhood buat VW kombi itu mesti ada. Terus kayak apa, topi lampu lamp Topi cap lampu, gitu loh, lamp cap. buat itu bisa mesti ada. Jadi apa ya, kalau event itu nggak cuman kita seneng-seneng, juga ada yang jual-jualan gitu-gitu. Berarti berenang, bukan berenang, Menyelam menyelam minum sambil air. minum air. Nah, Berarti kalau datang ke acara itu pasti ada yang jual. yuk harap kantongnya tebal aja. Karena bakal banyak yang menggiurkan gitu kan. Iya, biasanya tuh mau beli A tapi B-nya bagus juga nih. Bagus Bingung pilih yang mana gitu kan jadinya. Pasti banyak pertimbangan itu. Nah, itu. Bos, panas bos. Panas. Ini boleh diminum? Boleh. Oh, ini halal. Halal, Oh, ini halal. Alhamdulillah. Air aqua. ASMR. Ulangin lagi ya. Gimana mas? Tadi minumannya enak apa? Wah, seger. Air zam-zam. Ini air putih dari mana nih, Mas? Ini dari pabrik aqua. Wah, Pak, Acua. Acua. Dari gunung pilihan. Gunung Pilihan. Betul. Terpercaya Terpercaya. dan masih murni. Kalau nggak murni gimana, Mas? Itu pasti budak. Budak. Seperti itu. Apa? Kopi susu. Kok Tapi bisa? agak kan agak keruh gitu kalau kopi. Oh, warnanya. Warnanya. Wah, itu. Bukan jernih ya. Tapi itu bukan air putih dong, bener kayak gini air putih air bening, Mas. Air bening. Kalau putih kan kayak susu. Tadi kenapa bilangnya air putih, Mas? Berarti aku salah ya? Oh ya udah. Ya lanjut aja, Mas. Gimana, Oke. Mas? Nah, maksudnya nih. Gimana? Kan kalau acara-acara VW gitu. Kalau ada event itu kan pasti banyak mobil-mobil yang aneh gitu mas. Oh iya. Pasti ada yang VW kodok diapain lah gitu. Nah itu gimana mas? Kayak maksudnya itu masuk di mobil custom ya. Ya Pasti jadi tapi yang custom ya. kalau kebanyakan yang dimodifikasi itu VW kombi biasanya. Kebanyakan. Jadi modifikasinya VW kombi itu mungkin itu sih. Kayak kursi belakangnya itu diganti sofa. Terus ada Berarti yang buat rebahan ya? ya bisa buat rebahan. Sofa yang bisa ditarik juga jadi kasur. Nah, biasanya gitu. Terus dikasih, ada beberapa itu yang dikasih TV. Jadi kayak modelnya kayak home theater dalam mobil. Nah, itu asik. Nah, terus ada juga yang dikasih bartender. Jadi iya ada Buat ngecil-ngecil ya? buat ngecil. Jadi dalam mobil itu, kalau mobil kombi kan memang luas toh. Nah, itu biasanya ya itu di apa namanya? Modif kayak dikasih ini, dimasukin ini. Bahkan ada beberapa itu yang katakanlah panjang mobilnya itu sekitar bisa dibilang 2 sampai 3 meter nih misalkan. Ditambahin lagi 1 meter, ada yang gitu kadang. Terus habis itu Lumayan ya, kayak bis berarti, mini bis. iya, bisa dibilang kayak gitu. Terus habis itu kalau misalkan VW tadi kan kombi. Terus kalau misalkan kodok itu mungkin kalau kodok di apa ya? Kayak mesinnya diganti, ditambahin sisinya. Jadi dia bisa buat kenceng balapan. Terus habis itu saya pernah sekali itu lihat VW kodok tapi dari negara Eropa. Jadi kan ada kodok yang masuk Indonesia kan setirnya dia di kanan kan? Kanan. Itu dia masih setir kiri. Masuk Indonesia masih setir kiri. Si pemiliknya ini kayak apa ya? Mempertahankan bentuk klasiknya itu, terus dalamnya itu ditambahin kayak Aksesoris atau arsitektur dari kayu-kayu itu model. Jadi kayak apa namanya? Dashboardnya Dashboardnya itu berarti modelnya kayak modifnya modif kayu gitu. Terus ada radio klasik yang pakai muter-muter itu Putih, kalau nyari. puteran. Terus dalamnya ada dikasih itu juga apa namanya?
buat pemadam kebakaran kayak fire hydrant yang warna merah itu loh, tabung. Oh, Nah, itu tabung, dikasih iya. jadi dalamnya itu meskipun kodok yang apa ya notabene kecil kan, tapi dalamnya itu dimodif sama dia seakan-akan tuh mobilnya tuh kayak luas, dalamnya muat banyak, bisa dikasih ini itu. Terus saya suka klasik banget. Nah, itu kalau nggak salah itu waktu di Sidoarjo itu menang lomba modifikasi. Karena paling gitu. unik di situ. Paling unik ya. Karena memang masih mengangkat klasiknya si VW dan memang untuk interiornya sendiri itu beda sama Unik yang banget lain. dari kebanyakan kayak modelnya kayu-kayu gitu. Terus habis itu kalau yang Safari sih permainan VW Safari sih nggak rumit ya. Malah kebanyakan kalau Safari itu dikasih itu. Apa namanya? Kan kalau Safari kan mobil modelnya kan hampir kayak Jeep gitu kan. Jeep, ya. Nah, itu biasanya buat balapan, buat rally. Jadi dalamnya itu kadang dikasih apa kayak besi-besi pemberat gitu. Besi Jadi biar kalau buat belok ini ya, nggak- pengaman itu. Nah, biasanya kalau Safari itu kebanyakan buat balapan memang. Kalau yang unik-unik ya itu tadi kombi. Kombi ya. Iya, itu paling unik itu kalau menurut saya. Memang kayaknya ada yang akhirnya belakang itu potong buat jadi bak, Oh terus iya, ditarik buat motor, jualan. gitu kan ada ya. Iya, ya banyak itu. Emang kalau kombi itu apa ya modifikasinya unik-unik karena memang mobilnya itu apa ya Mobil luas, serbaguna. nah, serbaguna. Bahkan biasanya kayak jualan keliling kan kebanyakan mobil kombi juga. Kombi ya. Heeh. Oh, memang berarti kombi itu mempunyai konstruksi yang memang mau dibikin apa sih itu memang udah Masuk siap gitu ya. loh. Masuk ya. Mau Tergantung dibikin ya tergantung selera ya, pemiliknya mau selera dibikin ya. gimana. Ada Oh. yang dikasih Sportlight full batik gitu ada. Kadang ada yang kayak gitu. Berarti kalau memang kalau pengen jualan itu kayak kita buka kopi shop itu pakainya kombi ya. Bisa VW kombi ya kayak misalkan di film itu apa namanya? Filosofi kopi. Philcop, iya. Nah, itu kalau nggak salah kan kombi juga itu. Iya. Ada kombi juga kan di situ di apa namanya? Bagian pinggir kacanya bisa dibuka jadiin kayak semacam bartender atau apa Bartender ya gitu. gitu kan. Itu juga bisa kayak gitu. Nah itu kan kayak atasnya itu tambahan atau gimana mas? Kan kayak ada yang Oh, tinggi kalau atau tinggi itu ini. ditambahin sendiri sih. Itu tambahan Kalau sendiri. kalau body bawaannya cuma satu tingkat aja ya normal mobil kayak Normal biasa ya. gitu. Berarti kalau ada atasnya itu berarti itu Ditambahin tambahan sendiri, ya? di custom sendiri sama yang punya biasanya gitu. Oh, emang asik sih. Iya emang asik soalnya emang apa ya mobilnya itu ibaratnya mini trailer lah kalau di luar negeri kan biasanya trailer rumah berjalan gitu kan. Iya. Kalau kombi ini panjang, asik bisa dibentuk gimana-gimana, terus modifikasinya tuh kebanyakan itu kayak seakan-akan rumah berjalan karena itu kursinya dikasih sofa yang bisa buat tidur, dalamnya kadang dikasih home theater gitu itu aneh-aneh emang. Memang udah masuk ya. Udah apa ya seleranya orang unik-unik lah kalau orang-orang VW itu unik-unik Nah kan kayak Mas Guntur juga punya ya. kalau kombi pernah punya Pernah sekarang punya. udah enggak di Nah yang udah dulu itu dijual. masih standar atau memang udah Kalau kombi saya dulu dirubah-rubah? standar sih enggak diubah terlalu itu sih enggak udah apa enggak diubah terlalu banyak cuman dia itu kursi belakang cuman dikasih sofa udah gitu apa kursi yang bisa buat tidur tarik kasur udah itu aja soalnya dulu waktu punya itu saya masih kelas berapa ya SD itu pokoknya SD ya. masih SD nah itu biasanya kalau mudik nah itu kombi itu muat orang banyak. Itu mudiknya kemana mas? Berarti? Kalau saya biasanya ke Kediri, ke rumah nenek. Lumayan ya. Itu menyesal nggak mas? Sekarang dijual itu. Ya kalau dibilang menyesal sih, ya menyesal karena apa ya? Kan sebenarnya bisa buat koleksi juga atau cuman karena dulu orang tua butuh biaya, butuh uang ya jual murah. Akhirnya yang beli tetangga sendiri. Nah, sekarang kayak lihat, waduh mobil lagi dulu ya. Mas. Dulu ya, wah kalau memang gak di open itu kayak gimana itu ya? Kok sayang tapi Sayang, gimana ya. lagi keadaan. Nah, setelah buat apa namanya jual kombi itu tadi sisa uangnya buat beli Safari. Jadi Safari itu setelah kombi saya punyanya. Safari dapat berapa itu mas? Wah, dulu itu berapa ya? Itu lupa saya masih kecil belum tahu harga-harga. Belum paham banget ya? Belum paham, itu udah lama banget itu dari ya SD tadi lah Safari. Oh, setelah kombi dijual dapat Safari itu. Oke. Nah kan banyak tuh mas. Kalau mau ngerombak itu berarti di bengkel khusus lagi atau memang ada bengkel yang memang dikhususin untuk kayak kan bengkel itu ada yang Iya, khusus iya, iya. PW kan? Iya, Mas iya, iya. Guntur itu
Dan bengkel itu memang buat variasi juga atau memang buat khusus mesin? Kalau biasanya kalau mau custom itu ada sendiri, bengkel custom sendiri, ada yang buat mesin sendiri. Jadi kalau orang-orang yang mau custom itu ada sendiri biasanya bengkelnya. Yang apa? Selain apa ya, orang bengkelnya selain pinter buat opera-aprik mobil, biasanya juga kita konsultasi ke orang bengkel. Jadi misalkan mau custom model A ini, Mas nanti enaknya model A ini gimana ya Mas? Oh nanti orang bengkelnya, oh ada pilihannya Mas kayak gini. Jadi kita masuk bengkel itu udah apa ya, udah ada pilihan banyak di situ. Kita tinggal bilang oh pingin yang A, orang bengkel udah paham langsung sikat. Yang berarti memang udah ada disiapin spesialisnya ya? sendiri-sendiri. Ya? Udah kayak gitu. Nah itu kan itu terus juga kan melihat sekarang itu kan udah banyak lagi Mas, banyak penggemarnya ya. Iya mulai naik lagi, sama kayak Vespa lah. Vespa juga kan sekarang harganya naik ya. Penggemarnya mulai banyak juga sekarang. Ya. Nah untuk ya di VW sendiri itu untuk harga sekarang itu gimana Mas? Apakah menaikkannya lonjakan cukup tinggi atau memang masih stabil? Kalau sekarang ya dibanding dulu waktu saya kecil, kalau yang sekarang dulu pernah juga yang varian tadi kan tuh jual dulu 5 juta. Berarti masih murah ya Mas? Itu udah ya zaman dulu ya lumayan ya Mas, lalu dulu ya. Itu jual itu waktu TK, saya TK kalau nggak salah. Masih TK itu jual 5 juta. Nah, waktu kapan hari itu saya iseng nih ngecek harga varian berapa sih. Soalnya kan udah termasuk langka sekarang kan varian kan. Kemarin itu terakhir ngecek ada yang 65, ada yang 50 gitu. Naiknya lumayan. Gitu. Sama kayak harga rumah kan, rumah biasanya 100 juta, berapa tahun langsung jadi 1 M. Naik gitu. Dan memang berarti kalau emang kalian punya VW, jaga baik-baik. Itu investasi jawabannya. Diingat-ingat itu perlu digarisbawahi, jangan dijual. Kalau memang ada opsi lain, ya pakai opsi lain aja. Jangan dulu. Tapi kalau bisa jangan dijual. Kalau bisa jangan dijual, di koleksi aja lah. Koleksi aja ya. Walaupun itu kalau memang itu pilihan pertama itu kayak kalau kalian punya mobil tua terus itu pilihan pertama itu kayak banyak historisnya. Iya, banyak ceritanya, banyak kisahnya. Bahkan mobil mogok di jalan, apa ban kempes itu juga unik sih, cerita sendiri. Nah itu. Nah. Gimana lanjut gimana? Saya pengen tetap dulu. Abu bos. Rata mikir. Nah, oke lanjut. Nah kan gimana? Itu masalah aksesoris Mas. Itu gimana Mas? Kan kalau variasi kan ya itu kayak di custom potong-potong. Nah itu aksesoris di VW itu memang banyak atau memang hanya sedikit sih Mas? Maksudnya kayak perubahannya gitu. Ya sama kayak tadi, tergantung si pemilik seleranya mau gimana. Ada yang bahkan mobil VW itu saya pernah sempat lihat itu mobil VW di custom sampai menyerupai mobil apa namanya? Mobil apa itu yang di itu? Oh, apa? Sini film. Itu kan ada. Oh, itu kayak di Mad Max, film Mad Max itu kan anak-anak. Nah, terus ada juga yang kayak mobil klasik juga tapi beda. Ini bahan dasarnya VW, bentuk dasarnya VW tapi diubah jadi kayak mobil itu, klasik itu tadi. Cuman saya lupa tipe apa? Model mobilnya apa saya lupa cuman itu. Dibikin hot rod. Kenapa? Dibikin hot rod atau apa? Dibikin itu kayak mobil apa ya? Sama mobil-mobil klasik bodinya. Cuman apa bahan dasarnya tuh VW, diubah gimana caranya diubah bentuknya yang bahannya VW kodok jadi kayak mobil lain gitu loh. Ngerti ora? Bentuknya kayak UFO. Lupa. Pokoknya bentuknya saya lupa tipe mobilnya itu ada. Tapi memang menarik ya. Ya menarik untuk apa ya, orang-orang yang suka custom itu kayak hal unik gitu loh, bisa menciptakan sebuah variasi tersendiri. Nah, itu. Berarti kanibal ya? Kok bisa kanibal? Ya karena VW dibikin menyerupainya nggak tahu apa toh. Kan kadang sekarang itu banyak yang pengen VW kan. Terus wah males nih dengan mesin tuanya. Kan sekarang banyak yang pakai ini mesin-mesin. Oh iya. Wah, mesin-mesin mobil terbaru. Suara motor ya. Mobil-mobil terbaru itu. Iya.
itu kan pasti dimasukin mau nggak mau kan, itu berarti masuknya di bengkel yang memang khusus untuk Kalau yang mesin, masalah mesin mesinnya. itu dari bengkel yang khusus buat oprek dalam, yang buat mesin-mesin sendiri. oh berarti kalau memang kalau kita pengen mau VW nih, Mhm. bentukannya VW tapi mesin dari mobil lain itu bisa nggak? Kalau itu nggak bisa, tetap nggak bisa. Tetap nggak harus bisa? mesin dasarnya tetap mesin VW sendiri. Oh berarti VW itu nggak bisa dikanibal? Kenapa? Nggak bisa dikanibal Kalau dengan mesinnya mesin. diganti mesin Avanza nggak bisa. Nah, Nggak PF bisa. gitu. Nggak bisa. Jadi ganti pakai mesin lain. Nggak Jadi bisa, kan kalau itu nggak bisa. bodi boleh dibuat, mesin tetap muda. Itu. Kalau itu mending sekalian beli mobil baru, Pak. Beli mobil baru aja ya, nggak perlu mengeluarkan Nggak uang bisa, lagi ya. nggak bisa. Kalau dalamnya tuh mesin VW. Cuman biasanya itu kebanyakan mesin-mesin itu belinya tuh mesin VW Jerman. Soalnya katanya terkenal awet memang. Berarti emang itu sama kayak produksi terbaru ya maksudnya. Ya? Terbarunya VW katanya dari Jerman memang mesin. Kayak Safari saya itu Safari Meksiko, tipe Meksiko, cuman mesinnya Jerman. Safari Jerman. Ukurannya sama. Pas di dalam itunya pas mesinnya. Cuman kalau yang mesin yang Safari yang asli itu udah bobrok lah, turun mesin kan, akhirnya ganti yang mesin Jerman masuk itu. Berarti dimasukin di dalam apa memang udah kayak gitu? Kenapa? Ya Memang dari mesinnya tipenya udah ganti full udah. ganti. Berarti ganti mesin doang? Ganti mesin. Oh berarti itu, untuk masalah kayak bodinya itu masih bodi lama? Tetap bodi Meksiko. Tetap bodi Meksiko? Cuman dalamnya mesinnya Jerman, mesin Wah. Jerman. Mantap itu berarti. Iya berarti Jerman itu udah masih muda ya? Atau gimana? Lebih katanya itu lebih kuat mesinnya, lebih tangguh. Lebih tangguh. Berarti untuk masalah kayak untuk perjalanan jauh atau apa Bisa, berarti bisa emang berjalan. udah aman ya? Aman. Safari saya itu udah sering kok dipakai buat luar kota. Saya rumah Sidoarjo nih, mau naik ke Bromo, mau ke Tulungagung, mau ke Jogja sini pernah. Naik Pernah? Merapi pernah. Itu gimana mas sensasinya? Sensasinya wah ya, kalau dibanding sama mobil-mobil baru tetap beda, ada sensasi sendiri. Toh kalau Safari kan atasnya bisa dibuka tuh. Iya. Nah kalau kita naik gunung dibuka, angin sepoi-sepoi Angin masuk. sepoi-sepoi masuk ya. Langsung angin alam bro, Alam? alami. Yang Alami. alami sur. Yang alami itu memang mengasihkan. Jos. Berarti kayak ya seperti itulah. Memang nggak bisa dipungkiri ya kayak masalah kayak mobil-mobil tua gitu itu masih tetap eksis ya walaupun Kayaknya memang nggak bakal habis kemakan zaman. Setiap era itu pasti ada kayak musimnya. Kayak misalkan sekarang nih musim Vespa. Tahun depan bisa aja musim C70, musim Tiger, musim apa. Bahkan kayak motor King yang dulu notabene katanya itu motor jambret ya, kan? Sekarang udah banyak yang punya, komunitasnya luas, bahkan sekarang lebih dipandang positif nggak kayak dulu kan. Karena memang mesin mobil-mobil klasik, motor-motor tua itu punya nilai plus gitu. Nilai plus sendiri. Kalau di mata orang itu keren itu. Keren, Apalagi ya. kalau yang punya itu seleranya juga bagus, digarapnya bagus, dirawat. bener-bener dirawat ya. bener-bener Jadi kayak emang ada nilai bener-bener plusnya. ya, nggak dilihat itu memang asik karena memang dari unik segi visual pun udah masuk banget. Jadi kalau kita dalamin lagi, wah ini diulik lagi, wah asik nih. Asik memang. Karena Nggak ada memang matinya. matinya ya. Bisa. Karena memang komunitasnya juga hidup. Nggak pernah gitu. mati, pasti hidup terus. Terus hidup ya. Pasti hidup terus, pasti. Tapi Karena kalau manusia itu hakikatnya ya, itu setelah beda lagi. hidup ya mati mas. Kalau itu beda lagi. Ya kalau hidup itu kita menunggu kematian. Tapi kalau untuk kendaraan itu enggak. Ketika kalian rawat bener-bener. Jangan bahas kematian mas, takut. Wah, nggak Ini apa-apa. hari Jumat kan kita syuting. Tadi Jumatan pertama aku soalnya 2021. Wah, bahaya ini. Waduh, barusan Jumatan ini tadi. Nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena hari Jumat itu baik. Nah, Anda tadi Jumatan nggak? Alhamdulillah Jumatan. Mas. Wah, Ya. di mana? Di sini. Saya kira di Mekah. Belum sempat ya mas. Nunggu insya Allah ya. Mau doanya aja mas. Oh siap. Semoga bisa berangkat ke sana. Kesana naik apa? Kayaknya naik pesawat aja Oh, naik mas. pesawat. Nggak pakai mobil terbang. Sebenarnya
mobil terbang itu ya pesawat mas. Oh, pesawat. Iya ketika mau terbang itu dia di daratan dulu mas, Oh. masih ada rodanya, nah, baru bisa terbang. Nggak bisa langsung terbang kan kan. Gimana? Nah kan melihat banyak kebijakan juga ya mas. Nah untuk kebijakan-kebijakan ya, kayak masih di Surabaya itu ada kebijakan daerah sendiri nggak mas, kayak mobil tua ini udah dilarang, jarang dilarang. Enggak, dilarang. Kalau di Surabaya sih enggak ada kayak aturan yang aneh-aneh. Mungkin itu sih apa namanya? Kalau di kota, daerah kota nggak boleh buka kap sembarangan, buka apa atasnya sembarangan. Jadi kalau misalkan kita mau buka atapnya nih, jangan di kota, pasti kena tilang itu. Oh pasti kena. Kenapa? Kena Ya, tilang? kalau ada polisinya. Ada polisi. Berarti Kalau kalau ada nggak polisi ada nggak aman ya? apa-apa. Berarti kalau pakai helm itu gimana mas? Iya beda. Kan aman mas. Anggap saja itu kendaraan bermotor. Nggak beda bos. Beda. Kecuali kalau balapan baru pakai helm. Ya, tapi kan itu ya. Kenapa? Ya kan kapnya dibuka ya mas. Heeh. Kan itu kan yang membahayakan karena memang kepala nggak ada yang lindungin tuh. Ada. Otak. Ada. Apa? Tempurung kelapa. Tempurung. Ini Nah. kuat ini. Nah kan ya no. Nah tapi kan nek motoran kan nggak jaket helman. Ya kan podo mas. Beda tetap masih. Kalau mobil sekarang gini bro, beda motor nggak pakai helm, motor bisa jatuh. Oke. Mobil kalau nggak ada halangan, nggak ada apa ya nggak bisa jatuh. Tetap Tapi kan aman. berarti aman tuh. Tapi kenapa ditilang? Nah, Ya, itu nggak tahu. Karena memang kadang-kadang ada polisi yang melarang kayak gitu. Tetap Di masih tol juga nggak ada. boleh. Berarti memang itu udah safety ya. Iya memang kalau buat memang kan kalau misalkan saya pakai safari pengen dibuka itu ya paling kalau lagi jalan-jalan ke gunung ke pantai, kalau ke kota nggak berani. Nggak berani. Takut Takut dikejar ditilang. polisi. Bukan takut sama yang lain, tapi takut ditilang. Ditilang. Nah kan kan melihat diri kebijakan nih. Tanggapan Mas Guntur tentang kayak di Jakarta kan udah kayak ada sih supaya larangan apa ya kalau nggak salah itu gimana itu mas? Kayak Larangan mobil tua. itu. Apa ya mungkin kalau dibilang kalau menurut saya sih kebijakan kayak gitu itu agak apa ya, soalnya kan gini, mobil tua itu kan dibilang berbahaya juga nggak berbahaya, toh juga masih bisa jalan normal kayak mobil-mobil lainnya kan. Jadi kalau misalkan ada kebijakan kayak gitu itu apa ya, agak Memberatkan sebenarnya ya? sebenarnya nggak memberatkan, cuman saya nggak tahu lagi, kita nggak tahu lagi juga kan. Mungkin ada pemikiran lain dari pihak sana untuk menetapkan kebijakan kayak gitu. Soalnya memang setiap aturan pasti ada latar belakangnya Latar sendiri yang kita belakangnya. nggak tahu. Itu sih. Berarti memang yo setidaknya kebijakan itu Ya, tidak memberatkan ya. ya, Maksudnya ya kan mungkin dari pandang aku ya mas. Iya gimana? Kalau memang itu dilarang itu bukan karena apa ya? Karena memang mobil itu tidak dirawat mungkin mas. Jadi Mungkin melihat- iya, kayak jadi gitu mungkin ya. mungkin dilarangnya itu bukan kayak 100% mobil tua nggak boleh lewat, mungkin bukan, tapi kayak dilihat ini masih layak jalan atau enggak, kayak gitu mungkin. Nah, untuk harga kan gini mas, saya kan pengen punya VW sebenarnya mas dari dulu. Itu sebuah impian lah. Wah iya iya. Itu kodok atau kombi atau apa ya terserah lah, yang penting punya VW. Karena memang aku pribadi yo masih Suka senang klasik-klasik klasik gitu. nih, masih ada Vespa di Wah, rumah. ada berapa Vespa di rumah lo boleh tahu mas? Vespa kalau saya masih baru satu sih, tapi punya saudara banyak. Wah itu. Bisa nih touring bareng mobil sama Vespa nih. Boleh itu, agendakan saja itu. Nah, sebenarnya aku pengen VW itu udah lama ya. Terus itu untuk kayak masalah budget itu berapa mas kalau pengen beli VW itu? Kalau Sekarang mobil gitu. tua itu nggak perlu budget yang tinggi-tinggi sih. Maksudnya saya sekitar 3 tahun lalu beli 4 tahun laluan lah beli kodok itu 35 udah lumayan bagus, maksudnya udah bisa jalan. Jadi mungkin kalau tahun-tahun segini harusnya nggak naik banget lah, mungkin ya tetap 30 sampai 50-an itu udah dapat lah. Udah dapat bagus harusnya. Udah dapat bagus ya? Udah dapat bagus yang udah apa ya? Kalau kita mau ngerubah itu mungkin cuman kayak ngerubah luarnya aja, cat. Paling terus tinggal kursi, reparasi reparasi luar dikit aja ya? Harusnya 30-50 itu udah dapat bagus. Bahkan saya pernah itu kodok cuma 15. 15 juta? 15 dapat. Cuman kurangnya itu udah apa ya? Banyak yang ditetel, maksudnya udah nggak ori banget gitu. Kayak setirnya, terus
aksesoris Aksesoris bawaan, dalam. dalamnya itu udah apa ya diganti. Jadi kalau mobil tua itu nggak mahal-mahal banget sebenarnya mas, murah kok, bisa dibilang murah kalau dibanding mobil baru sekarang. Ya kan gini mas, ini kan sekarang mas dari balik gitu ya mas, karena saya pengen VW terus juga melihat dari situasi sekarang karena pandemi ya. Nah akhirnya kan event-event itu kan banyak yang dikurangin. Nah, untuk masalah kayak VW itu sendiri, kayak eventnya VW itu masih diselenggarakan tapi dengan jumlah yang dibatasi, atau memang selama pandemi ini emang lagi ditiadakan dulu itu Pak? Nah uniknya gini, tahun kemarin itu saya sempat dengar ada event VW itu sprint. Jadi balapan, tapi bukan balapan yang kayak drag itu enggak. Jadi kita katakanlah nih balapan dari tempat A ke tempat B. Nah itu kita di waktu. Jadi misalkan apa namanya, gimana caranya dari tempat A ke tempat B ini kita harus menghabiskan waktu 20 menit misalnya. Jadi itu gimana caranya kita buat ngatur perjalanan kecepatan berapa, terus memperkirakan halawan apa namanya, kayak di jalan itu bakal macet atau enggak. Nah itu diperkirakan juga, pokoknya gimana caranya si driver menentukan kecepatan dari tempat A ke B ini dalam 20 menit. Itu ada event sprint online kemarin. Jadi itu diselenggarakan secara online. Jadi maksudnya online di sini bukan balapan di tempat rumah masing-masing, enggak. Tetap di tetap di apa namanya, di lokasi yang udah ditentukan. Cuman enggak lokasi nggak yang ramai berkerumun ya, lah, nggak berkerumun. ya. Kalau misalkan acara-acara offline kan biasanya kan kita nyewa stadion, kita nyewa tempat, terus banyak yang nonton di situ, banyak komunitas yang datang. Nah kalau ini enggak, cuman khusus buat balapan aja, sprint online tadi. Oh, sprint online ya, berarti memang masih, tapi memang dilaksanakan Secara dibatasi ya, Iya, kayak jumlah dibatasi. pesertanya. Maksudnya kayak nggak kayak biasanya ketika event kita buka acara itu udah enggak ya. bedanya ya cuman itu tadi. Kalau yang offline kan di satu tempat kita Di satu nyewa. tempat Nah, rame ini kan kalau akhirnya kali ya. ini enggak. Jadi bahkan kalau misalkan ada kerusakan atau apa, waktu apa mengikuti lomba ada kerusakan nih, ya mobilnya mau nggak mau dibawa ke bengkel sendiri, nggak disediain sama tempat. Kalau offline kan ada tempat sendiri Ada buat, tempatnya. buat benerin. Nah itu nggak, bedanya itu tadi. Cuman tetap masih ada. Kalau yang 2021 ini nggak tahu sih bakal ada event lagi atau enggak. Saya kurang update kalau itu. Oh iya. Nah kan gini, mungkin ada apa ya? Ada pesan-pesan untuk para pemirsa, untuk para pendengar Mendengar ceramah podcast ceramah podcast. tentang VW ya. Nah. Nah mungkin ada apa ya? Kayak pesan-pesan lah untuk bagaimana yang ingin memiliki VW itu, tips-tipsnya, terus kayak pemilihannya, terus pengecekan apakah itu masih ori apa enggak, sama tips merawat mobil VW itu gimana mas? Mungkin gini aja, kita buat kalian nih yang udah punya mobil VW, dalam kondisi apapun, mau buruk mau baik, dirawat yang baik, jangan lupa servis rutin. Pokoknya apa namanya, apa yang kalian miliki itu dijaga. Nah buat yang belum punya nih, kalau kalian ada dana dan suka sama hal klasik, boleh dicoba lah, coba beli, coba gimana sih, coba ngerawat. Jadi biar kalian tahu experience merawat mobil-mobil klasik itu kayak gimana. Gitu. Mungkin itu aja. Terus juga jangan lupa saksikan terus podcastnya dari Auto Garage, dan juga ini salah satu dengan mahasiswa pencinta mobil tua yang kuliahnya di Jogja. Mungkin itu aja. Mungkin apa ya, lain waktu ada kita bisa ngobrol-ngobrol nih di luar, atau memang kita bikin sebuah acara lagi. Wah boleh Itu sekali. boleh ya. Mas. Sebenarnya sekali. terima kasih banget nih Boleh. mas untuk hari ini. Sama-sama mas. Wah, Telah menemani saya berbincang-bincang mengenai mobil klasik ya. Yo, Mungkin itu aja. Terima kasih buat pemirsa setia dari Auto Garage. dadah.